Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Sang Maha Ghafur yang mana telah melimpahkan kepada kita beribu-ribu kenikmatan serta karunia rahmatnya bagi kita, sehingga sahabat-sahabat MRB Dakwah bisa berkumpul bermuajahah meski lewat medsos dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kelancaran rezeki. Amin amin Allahumma. Alhamdulillah sahabat MRB Dakwah, pada kesempatan video perdana saya ini izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit biografi saya atau data pribadi saya. Perkenalkan, nama saya yakni Taufik Hidayatullah, saya tinggal di Bekasi di Cibarusah. Sedikit ulasan tentang biodata saya. Maka dari itu mudah-mudahan saling kenal mengenalnya kita bisa membukakan pintu-pintu rezeki yang lain. Amin amin Allahumma amin. Dan di sebagian keterangan para alim ulama dijelaskan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim di bagian paling akhir, yakni sebagian dari wasilah panjang umur ialah untuk mempererat hubungan silaturahmi. Ketika kita sudah mempererat hubungan silaturahmi, saya kenal kalian, kalian kenal saya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan kita hidup dalam berkah serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai, pada video pertama atau video perdana saya di YouTube ini, saya akan menjelaskan tentang sedikit satu patah dua patah kata yang keluar dari seorang pendosa. Mudah-mudahan satu patah dua patah kata ini bisa bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus bagi diri pribadi saya sendiri. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sedikit nasihat Nabi Muhammad SAW yang diwasiatkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Yakni saya akan membawakan kitab Minahus Saniyah, yang mana di dalamnya ini semua nasihatnya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, ya aliyu anna awliya Allahi ta'ala lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwani bi kasratil ibadah. Di dalam kitabnya dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada Sayyidina Ali, ya aliyu, hai Ali, anna awliya Allah ta'ala, sesungguhnya para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah, para orang-orang pilihan Allah, lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwani, mereka tidak mendapatkan keluasan rahmat Allah serta ridhonya Allah bi kasratil ibadah, dengan tutor ibadah yang banyak. Kasihnya Allah, orang-orang pilihan Allah itu mendapatkan ridho serta rahmatnya Allah itu bukan dengan cara banyak-banyak ibadah. Meskipun kita beribu-ribu sujud, kita bangun di tengah malam, kita melaksanakan duha di pagi hari, tapi para wali-walinya Allah, para kekasihnya Allah itu tidak mendapatkan ridho serta rahmatnya Allah dengan cara banyak ibadah. Terus dengan apa Nabi Muhammad SAW dijelaskan lagi, walakin naluha bisa khawatin nafsi wal istihanati bid dunya, tetapi mereka mendapatkan kerahmatan Allah serta ridhonya Allah bisa khawatin nafsi, dengan dermawannya hati. Kita peka terhadap orang lain,
kita melakukan simpati terhadap orang lain, memberikan toleransi, edukasi, bisa bermanfaat bagi orang lain, itu termasuk syahwah nafsi. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang lebih bermanfaat bagi orang yang lain. Ketika kita mempunyai rizki yang banyak, maka manfaatkanlah rizki itu untuk membantu orang-orang di jalan Allah. Ketika kita dikaruniai ilmu banyak oleh Allah, maka kita syukuri ilmu tersebut dengan cara untuk berbagi ilmu kita kepada orang-orang lain. Nah, itu dinamakan syahwah nafsi. Dengan cara itulah para wali-wali mendapatkan rahmat serta ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat MRB dakwah, sebagian kisah alim ulama yang mana mendapatkan ridho serta rahmatnya Allah dengan syahwah nafsi ialah Imam Ghazali. Perlu kita ketahui, beliau ini adalah ulama wali kutub, ulama karismatik. Beliau adalah orang yang jago di bidang mantik. Beliau ialah Imam Ghazali. Kisahnya seperti apa? Jadi sahabat MRB dakwah, kisahnya itu ialah bermula dari Imam Ghazali sedang merangkai kitab, sedang menyusun karangan terbarunya. Ketika itu datanglah hinggap seekor lalat di dalam tintanya. Lalu ketika itu Imam Ghazali mempersilakan dan berhenti untuk menulis karangan edisi terbarunya. Pada saat lalatnya meminum tintanya Imam Ghazali, turunlah rahmat dari Allah serta ridhonya dari Allah dengan cara syahwah nafsi seperti tersebut, sehingga Imam Ghazali dihikayatkan oleh para alim ulama di sebagian kitab bahwasanya alasan konkret Imam Ghazali diterima amal ibadahnya itu dengan mempersilahkan lalat meminum tinta. Wow. Nah, sahabat MRB dakwah, kesimpulan di video pribadi pertama saya ini ialah Nabi Muhammad wasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa wasiatnya? Hei Ali, sesungguhnya para walinya Allah itu tidak mendapatkan rahmat serta ridhonya Allah dengan banyaknya beribadah. Lalu dengan apa? Wahai Nabiullah, walakinna luha bisa khawatin nafsi, tetapi mereka para walinya Allah, para kekasihnya Allah mendapatkan rahmat serta ridhonya Allah, yakni dengan kedermawanannya hati. Jadi bukan kita melalaikan sholat, tapi tetap antara dermawan hati dengan beribadah takwa kepada Allah itu harus seimbang. Karena kenapa? Karena sholat itu ialah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak sholat, kita sholat itu tidak merugikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi itu adalah bekal kita ketika di alam akhirat nanti. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai bersyukur, sebab bersyukur ini juga sebagian daripada dermawannya hati. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, la in sakartum, jikalau kalian semua bersyukur atas segala nikmatku, la azidanakum, konsekuensinya ialah Allah akan melipat gandakan nikmat-nikmat yang kemarin. Tetapi gimana kalau kita bersyukur, insya Allah dermawannya hati akan tumbuh sedikit demi sedikit di dalam hati. Ketika dermawan telah tumbuh di dalam hati membesar, maka kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur sehingga kita jauh dari kata-kata kufur. Ketika RB dakwah, kalau kita pandai bersyukur, kita akan dilipatkan gandanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar duit atau fulus,
tetapi lingkungan yang mendukung, lingkungan yang mensupport kita dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, diberi kawan di sekelilingnya baik-baik, nah itu pun merupakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan beranggapan seperti ini para permisa sahabat MRB dakwah. Wah, kata Kak Taufik, kalau kita pandai bersyukur Allah lipat gandakan lagi. Jangan berpikiran kalau semisalnya kita bersyukur dalam keadaan mempunyai istri satu, nah kita bersyukur alhamdulillah punya istri satu, di dalam hatinya pengen ya Allah mudah-mudahan dilipat gandakan menjadi 2 istri. Nah itu tujuannya bukan ke situ, tetapi Allah lipat gandakan lagi rasa nikmat istrinya, kesetiaan istrinya membesar, bakti istrinya membesar, dan mudah-mudahan dengan kita bersyukurnya kita mempunyai istri, insya Allah Allah berikan kita keturunan soleh dan solehah dan bisa mensiarkan agama di kemudian hari. Nah jadi jangan berpikiran kalau kita punya istri satu kita bersyukur dapat istri 2. Itu beda konsep. Oke. Nah, jadi nikmat yang dilipat gandakan lagi itu bisa serupa dan dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat. Ada juga dilipat gandakan lagi dengan bentuk yang berbeda. Maka dari itu inilah yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Kepada sahabat MRB dakwah yang saya cintai, terima kasih telah menonton channel saya, konten pertama perdana saya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk saling sharing tentang ilmu keagamaan. Saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.